pengeras suaranya nggak diarahin kemari. Kalau saya sih minta pengeras suaranya nggak usah lah itu. Pagi-pagi benar suara azan sudah menggema keras. Dan itu pasti mengganggu wisatawan-wisatawan. Tahun 2011, suara dari masjid, toa masjid, tidak sesering itu. Mungkin hanya 1 kali, 2 kali. Tetapi sekarang sudah berkali-kali berulang-ulang dan suaranya kencangnya luar biasa. Apakah kalian tidak dirugikan oleh suara dari masjid yang kencangnya bukan main? Apakah dengan suara masjid sekencang itu maka parapat akan maju secara iman? Saya tidak setuju. Wah, selamat jalan Bang Mangapul Segala. Katanya Bang Mangapul Segala meninggal gara-gara menghina azan. Saifuddin Ibrahim katanya, coba hina azan itu, meninggal kamu. Saya sudah gak menghina azan lagi. Mereka menghina azan, mereka menistakan azan, mereka melecehkan azan. Tetapi aktor tampan ini masuk Islam justru karena mendengar kumandang suara azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat beriman dimanapun berada, kemarin telah kita ketahui bersama ada seorang pendeta yang bernama Mangapul Sagala meninggal dunia. Tetapi kejadian sebelum meninggal dunia, pendeta tersebut mempermasalahkan azan seminggu sebelumnya. Azan dipermasalahkan, azan katanya mengganggu, azan katanya bersuara nyaring, azan katanya bersuara sangat kencang. Ada-ada saja kan. Kalau seandainya semua orang ya yang menjunjung tinggi nilai toleransi, itu sebenarnya yang namanya kumandang azan itu sejak zaman dulu kala itu tidak ada masalah ya, berkumandang di seantero negeri tidak ada masalah. Baru akhir-akhir ini mereka mempermasalahkan kumandang suara azan. Dan tidak ketinggalan pendeta Saifuddin Ibrahim juga ikut menanggapi ya tentang persoalan azan, sehingga membuat pendeta Mangapul Sagala meninggal dunia tersebut. Abraham bin Moses alias Saifuddin Ibrahim diminta melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Mangapul Sagala. Silahkan menista azan, silahkan menghina azan kalau berani, kalau pengen nyusul atau bernasib sama dengan Mangapul Sagala. Tapi apakah jawaban dari Saifuddin Ibrahim? Nanti kita akan lihat di dalam videonya. Dan kita juga akan sajikan sebuah kesaksian ya dari seorang aktor tampan yang masuk Islam karena mendengar lantunan suara azan. Oke sahabat, mari kita simak videonya. Wah, selamat jalan Bang Mangapul Segala. Katanya Bang Mangapul Segala meninggal gara-gara menghina azan. Saifuddin Ibrahim katanya, coba hina azan itu, meninggal kamu. Saya sudah nggak menghina azan lagi. Segala sesuatu produk dari ajaran itu saya murtad, tinggalkan semuanya. Jadi jangan mengada-ada ya. Haleluya.
Mengetahui nasib dari pendeta Mangapul Sagala setelah menghina azan, lantas kemudian meninggal dunia dengan muka hitam seperti itu, mungkinkah terkena azab? Wallahu a'lam. Dan ternyata Saifuddin Ibrahim ketakutan, tidak berani menghina azan, tidak berani menista azan lagi, karena dikatakan setelah dia murtad maka dia tinggalkan semuanya. Tetapi kelihatannya tidak benar juga, alias Saifuddin Ibrahim ini bohong juga ya. Katanya ditinggalkan semuanya setelah murtad, tetapi Saifuddin Ibrahim ini masih suka dipanggil Abi. Kalau di dalam channel YouTube-nya ketika akan membuat konten selalu diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti itu, tetapi setelahnya nanti diplesetkan bla 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 kayak gitu. Dan suka sekali masih menggunakan istilah-istilah Arab, padahal notabene-nya Arab atau bahasa Arab seringkali dihujat dan dinista oleh Saifuddin Ibrahim. Nah, artinya standar ganda di sini, kalau menguntungkan ya diambil, kalau merugikan ya dibuang. Nah, inilah tabiat dari Saifuddin Ibrahim. Tetapi yang jelas sekarang Saifuddin Ibrahim tidak berani menista azan karena mengingat azab yang diterima oleh pendeta Mangapul Sagala. Pengeras suaranya nggak diarahin kemari, diarahinnya ke terminal, kata Mary Dauhan, pengurus gereja, seperti yang dikutip Kompas. Kalau saya sih minta pengeras suaranya nggak usah lah itu. Ya, halo saudara-saudara di Parapat. Parapat adalah kota wisata nasional, bahkan internasional. Tetapi pagi-pagi benar suara azan sudah menggema keras. Dan itu pasti mengganggu wisatawan-wisatawan. Framing yang dibangun oleh pendeta Mangapul Sagala ini memang mengada-ada dari dulu ya. Kalau memang azan itu mengganggu, ya sudah ada sejak dari dulu pula komplainnya itu. Tetapi kan komplain tentang azan itu kan baru di akhir-akhir ini saja. Dikatakan azan subuh pagi-pagi benar mengganggu, tetapi realitanya justru karena azan subuh itulah pertanda untuk membangunkan bagi semua orang agar segera menunaikan ibadah sholat subuh bagi yang beragama Islam, bagi yang non-muslim, untuk segera persiapan bekerja atau menunaikan aktivitas harian. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ketika saya memulai STT Trinity dan kawan-kawan tahun 2011, suara dari masjid, toa masjid, tidak sesering itu. Mungkin hanya 1 kali, 2 kali. Tetapi sekarang sudah berkali-kali berulang-ulang dan suaranya kencangnya luar biasa. Halo? Gombal kamu. Berkali-kali berulang-ulang dan suaranya kencang luar biasa. Inilah ya, framing sudah konyol, mengada-ada, dilebih-lebihkan pula. Ya justru karena suara azan yang sangat merdu, menggema, berkumandang, itu standar suara. Jadi tidak ada suara azan seperti deru pesawat terbang yang landing, yang take off. Tidak ada kumandang suara azan sekencang suara kereta api ketika melintas. Nah, ini bisa kita bayangkan seandainya Mangapul Sagala ini tahu saja, nggak usah tinggal di dekat bandara atau di dekat rel kereta api. Nah, ini pasti tidak akan terucap perkataan seperti itu. Oke, sahabat, kita tinggalkan framing yang salah dari pendeta Mangapul Sagala
sehingga akhirnya kebencian terhadap azan itu dibawanya hingga menjelang ajalnya, hingga sekarang sudah tiada lagi, yang akhirnya Pendeta Mangapulsagala sudah jelas tidak akan pernah mendengar lagi suara azan. Dan makanya melihat kejadian tersebut lalu membuat Pendeta Saifuddin Ibrahim ketakutan, tidak pernah berani menista, menghina azan. Tetapi kita akan tampilkan ada seorang aktor tampan yang masuk Islam karena mendengar kumandang suara azan maghrib. Nah sahabat, mari kita simak kisahnya. Sahabat, seperti telah kita ketahui bersama, sangat banyak sekali ya artis-artis di Indonesia ini yang mengaku memeluk agama Islam atau menjadi mu'alaf itu lantaran mendengar lantunan suara azan. Banyak sekali, kemarin sudah saya kasih contoh beberapa ya, termasuk atlet bulu tangkis Maria VP dan juga Roger Danuarta yang juga karena kumandang suara azan lantas mereka tergerak hatinya untuk menjadi mu'alaf. Dan mu'alaf sendiri adalah sebutan bagi non-muslim yang mempunyai harapan masuk agama Islam atau orang yang baru masuk Islam. Nah sahabat, untuk kesempatan kali ini rupanya ada seorang aktor tampan yang memutuskan untuk menjadi mu'alaf gara-garanya sama, yaitu hanya karena mendengar lantunan suara azan. Aktor tampan ini baru saja merintis karir di industri hiburan di tanah air. Aktor ini suatu ketika kerap mencuri perhatian. Pasalnya lelaki yang berasal dari Papua ini menceritakan bagaimana ia mendapatkan panggilan hingga memutuskan untuk masuk Islam karena ia mengaku sering mendengar panggilan sholat setiap maghrib, yaitu sering mendengar kumandang lantunan suara azan maghrib. Karena sering mendengarkan azan, maka pria kelahiran 11 April 1995 ini memutuskan untuk pindah agama alias menjadi mu'alaf. Dan Esal Revano pun merasa terketuk kalbunya. Esal mengawali karirnya sebagai penyanyi dan telah mengeluarkan single berjudul Kau Bukan Dirimu Lagi karya Amin Ivo. Artis yang bernaung di Tata Link Management ini juga pernah bermain di sebuah film berjudul Private Number pada tahun 2014. Keputusan dirinya untuk memeluk agama Islam itu tidaklah datang secara tiba-tiba. Dari berbagai sumber, Esal kemudian menceritakan perjalanan spiritualnya tersebut atau kronologi sehingga akhirnya dia menjadi mu'alaf. Kadang waktu maghrib datang kan dengar azan jadi senang, adem, teduh hatinya. Apalagi kalau lihat orang lalu lalang ke masjid. Saya pengen ikut, tetapi karena saya bukan muslim, saya nggak bisa ikut sholat. Begitu ujar Esal Revano ketika setelah membacakan 2 kalimat syahadat ya pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 di Masjid Sunda Kelapa. Jadi Esal Revano ini tidak hanya merasakan keteduhan hati, adem, nyaman, tetapi Esal juga merasa terpanggil untuk beribadah saat mendengar kumandang suara azan tersebut.
Kalau mendengar azan rasanya tuh senang banget dan aku ingin ada di dalam suasana itu. Akhirnya aku putuskan untuk menjadi seorang muslim. Begitu tutur Esal Revano lebih lanjut. Esal rupanya memiliki niatan untuk berpindah keyakinan sejak lama. Ia juga mendapat banyak dukungan dari teman-temannya. Banyak sih yang bilang aku masuk Islam saja, teman-teman juga banyak yang ngajak, tetapi rasanya kok belum terpanggil. Aku takut pindahnya keyakinan ini, aku bukan dari hati, tetapi karena paksaan orang atau teman. Tetapi kali ini benar-benar aku terpanggil. Begitu ujar cowok yang dikabarkan sempat dekat dengan Tiara Dewi ini. Dan setelah resmi menjadi mualaf, Esal pun mengunggah video dirinya saat mengucapkan kalimat syahadat. Postingan Esal itu pun banjir dukungan dan doa dari para saudara muslim. Banyak sekali yang mendoakan, intinya ya, alhamdulillah, keep istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lelah belajar agama dan mengamalkan ilmunya, jemput terus hidayahnya, karena satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Allahu Akbar. Barakallahu fiik, Esal Revano. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Pendeta Mangapul Sagala membenci azan hingga dibawa sampai meninggal dunia, dan lantas hal tersebutlah yang membuat Pendeta Saifuddin Ibrahim akhirnya ketakutan, tidak berani menistakan azan. Dan karena azan pula, kumandang suara azan maghrib, membuat seorang aktor dari Papua ini akhirnya lalu mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Mudah-mudahan dari kisah ini bisa menginspirasi dan memotivasi bagi para pencari kebenaran di luar sana agar segera mendapatkan hidayah dan lalu berbondong-bondong masuk Islam. Kita doakan untuk saudara baru kita Revano, mudah-mudahan istiqomah dan semakin semangat belajar tentang Islam. Terima kasih sahabat, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.